Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan yang begitu sempurna bagi hidup kami. Kalau kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena campur tangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Yakobus pasal 4 ayat ke-15, demikian firman Tuhan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Judul renungan kita ialah berkarya dalam kehendak Tuhan. Berkarya dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah Jawa yang mengatakan begini, urip mung mampir gombe. Ya, urip mung mampir ngombe. Yang artinya ialah bahwa hidup itu hanya mampir minum. Nah, Bapak Ibu Saudara, merujuk kepada hal ini, ya, sesungguhnya Alkitab ya sudah terlebih dahulu mengatakan bahwa memang hidup kita ini pendek, hidup kita ini singkat. Kita bisa melihat istilah-istilah yang digunakan oleh penulis Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, terkait dengan hidup yang pendek atau hidup yang singkat itu. Seperti diumpamakan suatu giliran jaga malam, seperti mimpi, seperti bunga dan rumput, seperti angin, serta seperti bayangan. Dan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi juga mengatakan bahwa hidup kita ini seperti uap. Sebentar saja nampak, lalu hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa betapa pendeknya, betapa singkatnya hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Tentunya kita tidak ingin supaya hidup kita berlalu dengan sia-sia. Allah menempatkan kita di dunia ini dengan tujuan-tujuan yang Dia mau capai di dalam dan melalui kehidupan kita. Terkadang kita menjalani kehidupan ini dengan sembarangan, menjalani kehidupan ini sesuai dengan maunya kita. Tidak lagi berada pada frame yang Tuhan inginkan untuk kita jalani. Map hidup kita itu kita bangun dengan cara kita sendiri. Kita tempuh, kita jalani dengan pengetahuan kita sendiri tanpa lagi melekat dan mengikatkan diri kepada Allah. Tetapi pada kesempatan ini, firman Tuhan menyadarkan kita, mengingatkan kita lagi bahwa hidup yang tidak melekat kepada Tuhan, hidup yang tidak seiring dalam kehendak Tuhan adalah hidup yang akan membuat kita berujung kepada keadaan yang mengerikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menata dan mengelola kehidupan kita ini, hidup yang pendek ini, hidup yang singkat ini, kita perlu kelola, kita perlu menatanya secara bijaksana. Penulis surat Yakobus mengingatkan kita supaya dalam menjalani hidup ini, hidup yang singkat ini, hidup yang pendek ini, kita harus melekat dengan Allah, mengandalkan Dia.
memikirkan apa yang Dia inginkan, serta taat melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Alkitab menjadi sumber yang memberikan informasi yang lengkap, informasi yang utuh bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kehendak Allah semua ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita harus membaca Alkitab secara baik dan benar. Jangan sampai kita mengabaikan Alkitab, mengabaikan firman Tuhan, sehingga kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Yakobus menulis sebuah ungkapan yang sangat menarik dan tentunya juga sangat penting kalau kita dalami, kita renungkan. Penulis Yakobus katakan, jika Tuhan menghendakinya. Pernyataan ini bukan menunjuk kepada adanya sikap rendah hati, juga sikap sopan santun, etika, sehingga terlihat rohani, serta menghibur diri dalam beragam situasi yang tidak menentu atau tidak pasti. Tetapi pernyataan atau ungkapan tersebut merupakan sebuah sikap hidup, sikap hati, dan ekspresi ketundukan atau penundukan diri kepada otoritas, kuasa, dan kedaulatan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yakobus katakan jika Tuhan menghendakinya, maka penulis surat Yakobus ini mengajak pembacanya dalam konteks dekat saat itu maupun bagi kita pada masa kini untuk memahami, mengerti, dan menyadari betapa pentingnya ekspresi sikap hati yang tunduk kepada otoritas, kuasa, dan kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Selain itu juga, pernyataan jika Tuhan menghendaki menegaskan bahwa Allah lah yang menjadi pemegang kendali seluruh kehidupan kita dan Dia jugalah yang menjadi penentu keberhasilan dalam hidup dan karya kita di semua bidang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencapai sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan dalam bidang-bidang hidup yang kita jalani, maka kita harus sadarkan diri kita bahwa semua pencapaian itu bukan sepenuhnya karena kekuatan kita, tapi ada campur tangan Allah yang tidak kelihatan, invisible hand, yang bekerja, menopang, meneguhkan, menguatkan, membimbing, dan mengarahkan kita, sehingga kita bisa mencapai prestasi dalam bidang hidup yang Tuhan izinkan kita jalani. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kehendak dan isi hati Allah itu kita pahami, kita mengerti, dan kita eksekusikan itu di dalam seluruh area kehidupan kita. Adalah keliru bila kita bangga bahwa semua pencapaian, semua prestasi, sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan yang kita raih itu adalah berdasarkan kekuatan kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Adalah celaka kalau kita mengatakan itu. Karena kita mengabaikan Tuhan, melepaskan diri dari campur tangan Tuhan di dalam seluruh area kehidupan kita. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di kota Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Allah tidak pasif, tetapi Dia terlibat aktif dalam seluruh karya kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, totalitas karya kita haruslah karya yang tetap tunduk pada otoritas, kuasa, dan kedaulatan Allah dan mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah saja dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis buku bernama Dr. Michael Griffiths, dalam sebuah buku dia menulis demikian. Kita punya satu hidup untuk ditempuh. Mungkin sudah kita lalui 1/4, 1/3, setengah, bahkan mungkin lebih dari itu. Apa yang sudah kita lalui itu sudah lampau dan takkan kembali lagi. Tetapi bagaimana dengan yang masih sisa? Apakah yang akan kita lakukan dengan itu? Dr. Michael Griffiths ini sangat benar. Ya, bahwa masa hidup, fase hidup yang sudah kita lewati, fase 9 bulan dalam kandungan ibu, fase batita, fase balita, fase anak, fase remaja, fase pemuda, fase dewasa, dan fase usia emas atau umas. Itu semua adalah fase-fase hidup yang sudah kita jalani. Bagaimana? Dan semua yang sudah kita lewati itu tidak bisa kembali lagi. Dan itulah waktu hidup yang sudah kita jalani. Dan sekarang kalau kita masih hidup, artinya ada pada sisa dari hidup kita. Bagaimana kita mengelolanya? Apakah kita menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan cara yang tidak bertanggung jawab? Atau kita mau terpanggil, disadarkan supaya kehidupan kita ini betul-betul menjadi kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berarti, kehidupan yang sungguh-sungguh membawa berkat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup yang singkat ini, hidup yang sangat pendek ini, hidup yang tidak bisa kita duga kapan akan berakhir. Marilah kita mengelolanya dalam hikmat Allah, agar menjadi berarti baik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ada pada fase hidup yang sisa ini, itu artinya Tuhan masih punya rencana yang belum tercapai melalui hidup kita. Sebelum kita sampai kepada garis finish dari kehidupan ini, marilah kita berjuang, berusaha, mengisi fase-fase hidup kita, waktu-waktu hidup kita dengan hal-hal yang produktif, hal-hal yang menjadi berkat, hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita supaya kita betul-betul memaksimalkan semua potensi diri kita dan kita pergunakan itu untuk menjadikan kehidupan ini berarti, bermakna, berguna, bermanfaat baik bagi diri kita, bagi orang lain, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk masa hidup yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalani sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, supaya kami bergantung harap hanya kepada Engkau, mengandalkan Engkau saja, dan memohon hikmat-Mu, agar dalam menjalani kehidupan kami tidak sia-siakan ya Tuhan, tapi kami bertanggung jawab mengisinya dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermakna, hal-hal yang berarti, hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan, supaya di dalamnya nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami semua ya Tuhan, pimpin kami dalam sepanjang aktivitas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, andalkan Tuhan Yesus, dan sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.